Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos menjumpai Anda. Seperti biasa kalau jamnya segini berarti saya memandu acara Talk Show Merah Putih yang kali ini mengangkat topik tentang pembelajaran tatap muka di tengah pandemi. Ya, kita pahami bahwa hampir sudah setahun lebih kondisi pandemi masih menguasai, masih merajalela, masih menerjang dunia, Indonesia dan juga termasuk Bali. Dan sejak awal merebak memang pembelajaran tatap muka itu dihentikan dan belum jelas kapan akan segera. Tapi walaupun sudah demikian sudah ada wacana katanya tahun ajaran nanti di Juni atau Juli akan dilakukan pembelajaran tatap muka. Hanya saja hingga hari ini pandemi masih menghantui kita. Bahkan sepertinya ada ketakutan gelombang ketiga akan segera menerjang. Saya sudah paham apakah gelombang kedua atau ketiga di Indonesia dan di Bali ini. Yang jelas di negara lain seperti India ini sudah sungguh sangat dahsyat dan tentu ini mengkhawatirkan kita semua. Nah, apakah kemudian di Bali pembelajaran tatap muka ini sudah bisa dilaksanakan atau tidak? Untuk membahas topik kita kali ini sudah hadir dua orang narasumber. Saya perkenalkan di sebelah kiri sana ada Bapak Imadi Rida, SPD MPD, beliau adalah Wakil Ketua MKKS SMA Provinsi Bali. Jadi musyawarah kerja kepala sekolah ya untuk Provinsi Bali yang SMA-nya. Berarti nanti beliau akan menceritakan, menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan bagaimana persiapan PTM dan sejauh mana kesiapannya dan apa saja mungkin yang harus dipenuhi ketika PTM ini akan segera digelar. Dan apakah sudah kepastian Juni-Juli ini sudah siap atau seperti apa? Nanti beliau akan memaparkan. Kemudian satu lagi narasumber kita, Dr. Ida Ayu Sriwitnyani. Beliau adalah Ketua Program Studi Magister Admisi Publik Universitas Ngurah Rai. Nah, beliau nanti akan banyak memaparkan tentang bagaimana kajian kebijakan publik karena sudah ada SKB 4 Menteri yang mengatur tentang PTM di tengah pandemi ini. Apakah peraturan ini, kebijakan ini masih relevan tidak dan apakah perlu ada penyelesaian-penyelesaian seperti apa sehingga ini bisa segera dilaksanakan. Jadi jangan kemana-mana pemirsa Bali TV, saya akan segera mulai nanti di sesi pertama. Kita akan membahas sekali lagi tentang pembelajaran tatap muka di tengah pandemi. Jadi jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini dulu. Baik, terima kasih pemirsa Anda tetap setia bersama kami dan kita akan masuk di sesi pertama di Talk Show Merah Putih ini. Tapi saya sudah kedatangan satu lagi narasumber, langsung saya perkenalkan. Ada Dr. Ida Ayu Ika Wahyuniari. Beliau adalah staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Nah, mungkin kita akan banyak, karena ternyata di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sudah melaksanakan apa yang disebut dengan pembelajaran tatap muka. Jadi memang di Fakultas Kedokteran mungkin agak riskan juga kalau misalnya online, karena ini kan perlu keterampilan skill yang khusus gitu ya. Dan saya akan langsung ke Bu Ika saja, Niki yang sudah menerapkan ya katakanlah pembelajaran tatap muka. Bagaimana prosesnya, persiapannya dan sudah mulai sejak kapan? Jadi jelas sudah masa pandemi kan Bu ya, Bu Dokternya sudah dimulai. Mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa bagaimana prosesnya, seperti apa bentuknya untuk di Fakultas Kedokteran untuk pembelajaran tatap muka. Silakan. Terima kasih. Jadi kami di Fakultas Kedokteran sudah dari semester lalu melaksanakan tatap muka. Nah, sampai saat ini tatap muka yang kami lakukan itu yang terutama adalah keterampilan klinik. Jadi yang kami lakukan yang pertama, kami membuat SOP dulu Pak. Oh, iya. SOP tersebut kami susun ya untuk diterapkan dan diketahui oleh mahasiswa dan juga tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Di SOP sudah isi protokol-protokol kesehatan yang harus mereka ikuti serta tata cara yang sesuai dengan yang akan dijalankan. Kemudian setelah itu kami membuat Google Form surveillance yang akan diisi dengan jujur oleh mahasiswa kami. Di sana ingin kami saring apakah ada mahasiswa yang menderita komorbid yang tidak terkontrol, penyakit komorbid yang tidak terkontrol, dan juga apakah ada kontak dengan terkonfirmasi. Yeah. Nah, setelah itu kami memberikan form surat pernyataan orang tua yang harus mereka tanda tangani sebagai syarat mengikuti kuliah tatap muka. Nah, setelah mendapat persetujuan orang tua, kami membuat jadwal untuk pemeriksaan rapid antigen. Ya, harus dirapid ya. Ya, jadi seluruh mahasiswa sebelum pembelajaran tatap muka wajib
melakukan rapid antigen yang kami biayai dari institusi di Rumah Sakit Pendidikan RSPTN Universitas Udayana. Apabila reaktif akan dilanjutkan dengan swab. Apabila negatif baru diizinkan untuk tatap muka. Nah, itu rapid antigen bukan hanya untuk mahasiswa, tetapi dosen dan tenaga kependidikan yang terlibat juga wajib untuk melakukan hal tersebut. Yeah. Setelah terpenuhi semua, nah mereka hanya ada di kampus sesuai dengan jadwal yang telah kami susun. Jadi karena kami mahasiswanya lumayan besar, kami membagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Jadi dalam satu kelompok itu ada 1 sampai 12 orang mahasiswa dengan 1 dosen pendamping. Jadi biasanya perkuliahan itu misalnya berlangsung 2 jam dalam satu kelas ya. Jadi karena ini dibagi 50% maksimal dalam satu gedung, jadi 2 kali lipat waktu yang dibutuhkan. Ya, jadi perkuliahan tatap muka itu mulai dari jam 8 sampai jam 4 dengan rotasi 2 jam. Dan ini yang penting di sini yang saya tekankan, pada saat pembuatan jadwal rotasi, jeda antara kelompok 1 dengan berikutnya itu kami siapkan jeda 20 sampai 30 menit. Jadi pada saat kelompok 1, kelompok yang sebelumnya itu selesai, mereka meninggalkan ruangan dan diarahkan untuk tidak bergerombol dengan perlahan. Setelah itu datang kelompok berikutnya, kelompok yang sebelumnya sudah tidak ada di dalam ruang pembelajaran ya. Jadi tidak bertemu, tidak ada kerumunan. Nah, itu mereka ikuti dan di SOP kami tekankan ke mahasiswa, mereka wajib memakai APD, masker bedah minimal, dan mereka juga kami sediakan apron dan juga sarung tangan karena mereka keterampilan klinik. Kemudian mereka kami tekankan tidak boleh makan dan minum selama proses pembelajaran. Ya, dan mereka menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian mereka juga sebelum sampai kami sudah siapkan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan juga sanitasi di toilet dan juga disinfektan. Jadi mereka kami siapkan ada alur panah. Alur panah di gedung yang mereka wajib lalui pada saat masuk kemana, keluar kemana, sehingga mahasiswa tidak bertemu satu dengan yang lain. Jadi pada saat mereka datang berbaris dengan jarak, mulai di termogan dengan syarat 7,5 itu, setelah suhu tidak ada batuk pilek sesak, baru mereka diizinkan masuk ke ruangan dengan dosen pendampingnya. Nah, satu hal lagi yang penting Pak, setelah mereka melakukan proses pembelajaran ditekankan jangan di luar pembelajaran tidak menerapkan protokol kesehatan. Karena awal-awal kami menerapkan tatap muka mereka seperti kangen-kangenan gitu Pak. Saling-saling ini ya. Iya, jadi sengaja mereka diam di parkiran menunggu temannya datang. Jadi ngobrol, nah itu langsung kami berikan ketegasan bahwa hal ini tidak diizinkan. Jadi mohon tetap dengan protokol kesehatan dan Astungkare yang semester lalu Astungkare aman, semester ini berjalan mereka sudah terbiasa dan mereka sudah mengerti apa yang dimaksud dengan protokol kesehatan itu karena mereka kami tekankan walaupun di luar jam pembelajaran protokol kesehatan tetap dilakukan, jangan sampai keluar dari kampus baru nggak ada dosennya, kita hangout yuk ke tempat kerumunan masker dilepas. Mungkin seperti itu Pak yang telah kami jalankan. Kalau mendengar ceritanya Bu Dokter ini agak sedikit katakanlah rigid gitu ya, jadi SOP-nya ada dan segala macam. Tapi pertanyaan saya, apakah ini untuk semua mata pelajaran, semua angkatan atau hanya untuk yang keterampilan klinik saja Bu yang untuk di PTM? Ya, jadi karena 50% saja ruangan yang boleh terpakai, artinya mahasiswa hanya ada 50%, otomatis ada beberapa kegiatan yang habis waktunya di sana. Jadi kami kombinasi, tergantung tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jika tujuan pembelajarannya ke arah teori, jadi kami kombinasi dengan online learning. Ada online juga ya? Jadi di online tersebut kebetulan Universitas Udayana sudah menyiapkan platform Webex yang berlangganan dan semua dosen sudah mempunyai akun di situ. Kami seluruh mahasiswa untuk online itu
sebagian yang tujuan pembelajarannya bisa dengan online, tetapi yang keterampilan klinik itu untuk seluruh angkatan. Ya, seluruh angkatan. Jadi kami kalau angkatan sekarang itu 3 angkatan, semester 2, 4, 6, 750. Seluruhnya. Dengan jadwal yang kami atur, jadwal di semester 2, 4, 6 tidak ada yang bersamaan. Jadi yang blok teori yang kami atur agar pembelajaran kliniknya tidak berbenturan antara satu semester dengan yang lain, seperti itu. Jadi tapi ada yang secara teoritis mata kuliah yang sifatnya teoritis itu bisa dilakukan secara online, Bu, ya? Secara online. Jadi ini hybrid ya, ada perpaduan antara online sama. Benar juga ya, kalau kedokteran keterampilan klinisnya nggak ada menyentuh atau melakukan sesuatu agak susah juga, Bu ya. Iya, dan betul. Selama ini aman, Bu ya? Ya, Astungkara aman ya. Mudah-mudahan kedepannya aman. Baik, mungkin ini bisa menjadi contoh, walaupun memang kalau kita bicara tentang perguruan tinggi kan mahasiswa gitu ya, lebih dewasa. Nah, tapi bagaimana dengan yang agak sedikit di bawah mahasiswa, itu ada SMA. Nah, kita ada Pak Madi Rida ini di Kepala Sekolah SMA 1 dan beliau juga Wakil Ketua MKKS, mungkin bisa menceritakan kepada kami apakah PTM sudah akan segera dilakukan, atau sudah persiapan atau masih menunggu sesuatu untuk bisa dilaksanakan PTM ini. Silakan Pak Madi. Terima kasih Pak Muacara. Ya, berbicara mengenai PTM di SMA, memang di Bali sampai saat ini belum ada yang melaksanakan secara maksimal. Mungkin ada 1-2, namun itu masih dalam pengawasan. Nah, sehubungan dengan adanya edaran SKP 4 Menteri, bahwasanya kenapa PTM ini diadakan atau siap untuk diadakan, karena pertama kan di sini dilihat dalam SKB itu menjelaskan pertama karenanya proses tumbuh kembang anak dan psikososial anak di masa pembelajaran daring itu banyak sekali masalah begitu. Sehingga dalam hal ini anak di sini tidak mendapatkan hal-hal yang sifatnya human sosial, bergaul dengan sesama, berteman gitu. Dapat kita bayangkan anak kelas 12 sekarang yang tamat, itu anak ini 16 bulan dia tidak pernah bertemu temannya. Bayangkan 1 tahun kelas 12, 4 bulan kelas 2 kemarin semester 2-nya, semester 4-nya gitu. Sehingga 16 bulan. Sehingga mereka bersosialisasi nggak bisa, berteman mana temannya nggak tahu, bersosialisasi dengan guru juga nggak bisa dan sebagainya. Ini menjadi perhatian. Sehingga muncullah SKB ini. Namun munculnya SKB ini juga diikuti dengan kesimpulan bahwasanya keselamatan peserta didik, tenaga kependidikan, guru, orang tua dan masyarakat adalah hal yang utama. Artinya PTM ini dibuka tetap dengan memperhatikan hal-hal yang sifatnya protokol kesehatan yang ketat. Seperti itu. Nah, karena ini belum dilaksanakan di SMA, maka sebagai gambaran saja saya jelaskan di sini kesiapan sudah semua kita laksanakan sesuai dengan petunjuk yang ada. Baik itu dari SKB 4 Menteri maupun petunjuk-petunjuk dari peraturan-peraturan dari atasan kita. Yang paling utama kan 3M itu udah biasa nih Pak ya. 3M. Kemudian memakai maskernya pun bukan masker biasa, harus yang 3 lapis gitu. Bukan masker biasa. Kemudian mencuci tangan dengan air yang mengalir, memakai sabun. Kemudian yang paling susah ini jarak antara anak harus 1,5 meter nih Ki. Karena kita lihat hampir belum semua sekolah sih, ruangannya besar dan sebagainya seperti itu. Tapi yang paling susah kalau menurut saya pribadi controlling terhadap anak. Kalau mahasiswa mungkin tadi Ibu nggak terlalu susah ya. Kalau anak SMA ini kalau sudah bertemu susah. Selama di lingkungan sekolah mungkin kita bisa kontrol. Walaupun ini perlu ekstra kerja keras dari semua stakeholder yang ada. Tapi kalau sudah keluar dari lingkungan sekolah ini yang kita takutkan seperti itu. Maka disinilah peran stakeholder yang di luar sekolah yaitu orang tua harus melakukan pengawasan yang ketat kepada anak-anaknya seperti itu. Dan yang paling penting lagi pemerintah juga sudah berbaik hati di mana guru-guru sebagai pendidik dan tenaga kependidikan semuanya sudah divaksin. Itu yang paling bagus sekali Pak. Karena ini secara psikologi menguatkan mental kita sebagai pengajar. Betul. Dan itu sudah dilaksanakan semua. Kemudian dari segi pembelajaran tatap muka ini mudah-mudahan bulan Juli itu sudah bisa kita terapkan. Karena dalam hal ini semua komponen harus berperan Pak. Terutama pemerintah daerah. Karena dalam SKB 4 Menteri dijelaskan yang boleh mengadakan adalah sekolah yang ada di jalur kuning dan hijau. Kuning dan hijau. Seperti itu. Nah di jalur kuning dan hijau ini itu sekolahnya, tapi kita nggak tahu asal siswa dari zona apa, ini agak susah kita prediksi. Itu yang susah ya, karena ada juga siswa yang datangnya dari daerah Urin atau Merah apalagi seperti itu gitu. Sehingga di sini perlu kejujuran dan keterbukaan pada saat pendataan awal. Kalau semua itu sudah terbuka dan kita memang terus terang, sehingga orang lain tidak merasa dirugikan dan sekolah bisa belajar seperti biasa. Sehingga nanti kita mengenal nanti pertama masa transisi namanya Pak. PTM dibuka selama 2 bulan itu masa transisi. Di mana masa transisi ini
Yang tidak boleh satu, pelajaran olahraga nggak boleh Pak. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh, kantin nggak boleh buka. Seperti itu. Kemudian pembelajaran dibagi menjadi 2 shift. Seperti yang tadi disinggung, setengah dari anggota kelas shift 1, setengahnya shift 2, seperti itu. Kalau dalam 2 bulan ini lancar dan tidak ada masalah, itu akan berlanjut pada kebiasaan baru namanya, seperti itu. Nah, kebiasaan baru di sini ada perubahan sedikit. Di sini olahraga boleh, tapi olahraga yang tidak menggunakan alat. Artinya ada alat yang digunakan oleh banyak anak itu nggak boleh karena bertukar-tukar pegangan ya. Jadi hanya gerakan-gerakan tertentu yang mandiri gitu. Kemudian kantin boleh buka tapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat seperti itu. Tapi mungkin pertanyaan saya begini Pak Wadi, kalau dari segi katakanlah Bapak sebagai guru gitu ya, seberapa pentingkah PTM ini, walaupun sudah dikatakan tadi ini kan untuk apa psikososialnya katakan begitu ya, seberapa pentingkah ini dilaksanakan dari kacamata pendidikan? Mengingat kalau misalnya bisa kenapa tidak daring saja lah misalnya gitu. Apakah daring ini tidak memuaskan gitu misalnya? Gimana pandangan dari Bapak sebagai pendidik Pak? Ya. Jadi pandangan saya sebagai guru, PTM ini memang harus diadakan Pak. Harus ya. Karena seorang guru tidak bisa tergantikan oleh teknologi, itu permasalahannya. Seorang guru itu dia menjadi pusat teladan, pusat kebijakan dan pusat contoh dari anak-anak yang dipimpin atau diajar seperti itu. Jadi kalau menggunakan teknologi itu mungkin tidak akan masalah. Yang kedua, PTM harus diadakan karena tingkat kejenuhan dan masalah yang muncul itu banyak sekali dalam pembelajaran daring, Pak. Ya masalah biaya terutama ya, masalah biaya walaupun udah mengasih kuota gitu. Karena daerah kita kan jangkauannya nggak sama semua. Ya kalau kita berbicara di Bali mungkin masih agak bisa, tapi kasihan teman-teman yang di luar Bali kan banyak yang di pergunungan, pedalaman dan sebagainya susah seperti itu Pak gitu. Yang ketiga, karena dalam proses pembelajaran bukan ilmu saja yang harus kita dapatkan. Dalam PTM kita juga harus mendapatkan human sosial, teman bergaul, pembentukan karakter, watak seperti itu Pak. Itu yang mereka nggak dapatkan. Yang saya bilang tadi itu 16 bulan tidak seperti itu gitu. Jadi seolah-olah mereka masuk daring terus langsung tamat seperti itu. Ini kasihan itu. Sehingga tidak ilmu aja yang diperlukan, tapi juga pembinaan karakter, pembentukan watak, kepribadian dan sebagainya itu ditemukan dalam PTM. Itu, Pak, ya. Saya juga mendengar cerita bagaimana siswa baru yang masuk tahun 2020 Pak ya. Sampai sekarang belum tahu sampai hari ini belum ke sekolah ya. Sekolahnya dia belum tahu, teman-temannya juga dia nggak tahu. Ya sama sekali. Sehingga gurunya juga susah, muridnya juga nggak tahu. Tadi tamannya gimana ya? Baik, saya ke Bu Ida Yusri Widya nih, sebagai pengamat kebijakan publik ya. Mungkin SKB 4 Menteri sudah disampaikan tadi juga oleh Pak Madi misalnya sudah ada ketentuan-ketentuan. Nah, bagaimana proses implementasi kebijakan ini? Apakah katakanlah possible untuk dilakukan atau justru sebenarnya ini terlalu banyak aturan yang justru pada implementasinya akan mengalami kesulitan Bu? Silakan Bu Sri. Ya, baik, terima kasih. Jadi sangat menarik ya pengalaman yang dipaparkan oleh Ibu Dokter dan juga kesiapan dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi kalau melihat Pak histori gitu ya dari lahirnya SKB 4 Menteri ini, ya memang itu dilema yang kita hadapi di dunia pendidikan. Itu ya terutama bagi anak-anak yang di kelas pendidikan menengah ke bawah dan juga dari perguruan tinggi yang membutuhkan skill gitu. Jadi kalau melihat dari isi konten dari SKB ini, saya melihat sudah mengandung unsur persiapan, pelaksanaan dan juga pemantauan yang merupakan sebagai salah satu mitigasi dari risiko penyebaran pandemi COVID-19 ini. Nah, kemudian dari SKB ini yang merupakan SOP secara makro, Pak, itu sudah rigid sekali. Saya melihat, ya sudah sangat lengkap. Bagaimana sumber daya yang harus ada, kemudian struktur birokrasinya, kemana harus berkonsultasi, berkoordinasi, berkomunikasi, kemudian disposisi peranan stakeholder juga sudah jelas ada di dalam SKB ini. Kemudian
juga termasuk pengaruh lingkungan sosial. Nah, pengaruh lingkungan sosial di sini sebelum PTM bisa dilaksanakan, dilihat dulu lingkungan sosialnya seperti apa, zonanya masuk apa, hijau, kuning, oranye atau merah. Nah, itu berdasarkan komunikasi, komunikasi antara pihak penyelenggara pendidikan dengan pemerintah daerah yang ada. Dalam hal ini adalah Satgas di daerah tersebut. Lalu dari persiapan, kemudian pelaksanaannya juga detail sekali sudah ada. Dan ada istilahnya masa percobaan, ya masa transisi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Masa transisi selama kurang lebih 2 bulan itu dicoba dulu apa yang harus dilakukan oleh warga sekolah sebelum berangkat, di perjalanan, di sekolah, kemudian pulang dari sekolah, itu sudah jelas sekali. Nah, dan itu juga secara kebijakan SOP mikro bisa dibuatkan di masing-masing lembaga pendidikan, Pak. Itu kalau di SKB Menteri ada bagaimana harus etikanya batuk. Nah, itu bisa dijabarkan apa yang harus dilakukan ketika melakukan etika batuk gitu. Sampai begitu diatur ya. Itu yang mesti diterjemahkan kembali oleh lembaga-lembaga pendidikan di sekolah perguruan tinggi masing-masing. Nah, itu. Jadi ada kebijakan secara makro yang berdasarkan SKB Menteri dan juga kalau di pendidikan tinggi ada Dirjen Dikti, kemudian diterjemahkan secara mikro oleh lembaga terkait. Berdasarkan itu ada persiapan, ada pelaksanaan, ada pemantauan. Nah, jadi sudah itu cukup rigid juga Ibu ya, ini diatur gitu ya, apa yang mesti dilakukan. Tapi kadang-kadang kita sering menemukan, mungkin Ibu kebijakan publik juga kadang-kadang sudah dibuat aturannya, tapi pada pelaksanaannya gini yang agak susah. Misalnya kalau perguruan tinggi mungkin sudah bisa ya, SMA mungkin agak terkontrol, tapi SMP, SD agak susah. Gimana kalau Ibu? Ya. Di sini memang dilema ya, Pak Nyoman. Di tingkat implementasi, terutama di anak-anak didik yang pendidikan menengah itu SD, SMP, SMA itu sulit sekali. Jangankan seperti itu, mahasiswa kami juga kadang mereka itu lama. Mereka mencap dirinya sebagai mahasiswa pandemi karena sama sekali tidak kenal sesama temannya gitu, hanya bertemu secara online saja. Ya, jadi memang agak susah, tapi itu membutuhkan pembiasaan gitu ya. Nah di situ ya, kita saja kadang ini menggunakan masker. Kadang-kadang kita buka lagi karena tidak terbiasa dengan begitu ya. Di situ memang sulitnya, tapi harus dibiasakan. Diharapkan memang dari perguruan tinggi, kemudian dari sekolah-sekolah sebagai duta duta pencegahan COVID-19 gitu untuk membiasakan diri. Seperti itu. Ya, itu normal baru itu yang betul-betul harus dilakukan gitu ya. Baik, kita break sebentar Bapak Ibu dan pemirsa Bali TV, masih ada 2 sesi lagi saya akan menemani Anda. Kita akan menggali lebih dalam lagi kira-kira implementasinya nanti seperti apa yang dilaksanakan oleh di Fakultas Kedokteran tadi bisa juga diimplementasikan tidak di sekolah-sekolah gitu ya. Misalnya tentang bagaimana mengatur dan mendisiplinkan, dan dari SMA mungkin siapa yang akan berwenang untuk ini jalan atau seperti apa. Nah ini masih agak susah juga kita akan memastikan apakah PTM ini mudah-mudahan sih pandeminya tidak semakin mengganas di Bali khususnya, sehingga kita bisa zona hijau semua. Karena kita juga masih menunggu vaksinasi ini yang masih dalam proses. Baik, saya ada 2 sesi lagi, jadi jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap setia bersama kami di Talkshow Merah Putih. Kita mengangkat topik tentang pembelajaran tatap muka di tengah pandemi. Ya, tadi Ibu Dokter sudah menyampaikan, sudah dilaksanakan di Fakultas Kedokteran, dan ini mungkin bisa menjadi contoh di tempat lain. Nah, kita akan kembali ke Bu Dokter. Bu Dokter, kalau misalnya selama ini kan sudah dilaksanakan gitu, saya tidak tahu apakah hanya fokus di sekolah, di Fakultas Kedokteran saja, tapi kalau Ibu mungkin bisa memberikan masukan kepada
institusi pendidikan di luar fakultas kedokteran mungkin ya di SMA, SMP, apa yang mesti dilakukan? Apakah cara-cara yang Ibu sudah tempuh di sana itu bisa tidak dilakukan di SMA gitu? Mungkin dari pandangan Ibu juga sebagai seorang dokter yang sudah juga menerapkan PTM di lembaganya Ibu. Silakan. Terima kasih Pak. Jadi kalau menurut saya sepanjang institusi pendidikan itu menyiapkan sarana yang dibutuhkan seperti yang saya sudah jelaskan tadi, terutama sarana ruangan ya, dan juga proses pembelajaran yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga kapasitas ruangan memenuhi 50% tersebut, dan juga sarana yang lain seperti APD dan juga langkah-langkah yang sesuai dengan tahapan yang di SKB 4 Menteri yang sudah Ibu jelaskan. Sepanjang institusi pendidikan bisa menyiapkan itu, dan perlu komitmen kedisiplinan oleh tidak hanya peserta didik, tetapi juga tenaga kependidikan dan juga guru-guru yang ada di sekolah itu sepanjang mereka menerapkan kedisiplinan protokol kesehatan yang ketat, dan juga sampai saat ini kan sudah ada vaksin ya. Kalau mereka sudah mendapatkan vaksin di tempat pendidikan, saya rasa akan siap untuk melaksanakan ini. Yang penting kita mematuhi protokol kesehatan itu dengan ketat. Jadi sarana itu yang penting. Jadi protokol kesehatan ini yang penting Bu ya? Ya, protokol kesehatan. Tapi kalau kita bicara tentang katakanlah mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi selama ini ya, katakanlah persoalan-persoalan. Tadi kan Ibu sudah menyampaikan juga kadang mereka kangen-kangenan dan segala macam. Ada persoalan lain tidak yang sebenarnya menjadi catatan penting juga untuk bisa diantisipasi oleh pihak-pihak lain misalnya kalau ingin menerapkan PTM? Nah, kendalanya ada saja beberapa mahasiswa yang memang hasil swabnya positif, dan ada orang tua yang tidak setuju anaknya mengikuti offline. Jadi kami dari institusi harus menyiapkan bagaimana antisipasi agar mahasiswa tersebut memiliki hak yang sama. Jadi bukan karena mereka tidak mau rajin mengikuti tatap muka tersebut, tetapi karena kondisi kesehatannya. Nah, mungkin kendala itu yang muncul sehingga perlu dipikirkan bagaimana mahasiswa tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti atau memperoleh tujuan pembelajaran yang mereka punya hak. Jadi kami sampai saat ini menyusun jadwal yang kami persiapkan untuk mereka di tahun semester berikutnya yang mereka boleh ikuti, karena kami di institusi kan memiliki tahap-tahap seperti tembok tinggi. Jadi mereka tidak sebagai syarat di sana. Jadi ada kebijakan dari Pak Prodi bahwa dipersiapkan waktu untuk mereka. Jadi itu kendala. Jadi kami harus effortnya lebih kuat lagi untuk menyusun penjadwalan ulang untuk mahasiswa yang memang berhalangan untuk tatap muka. Tapi itu tidak banyak. Hanya mungkin tidak sampai 5 orang. Terutama yang dari Malaysia. Mahasiswa kami ada yang dari luar negeri yang itu ya. Jadi orang tuanya belum bisa ke sini karena masalah pandemi ya. Kami itu yang salah satu merupakan kendala. Mungkin kalau dari SMA, mungkin kalau orang tua mungkin bisa online learning itu yang dikombinasi, mungkin itu dari saya. Tapi yang jelas energi yang dikeluarkan oleh ini sangat lebih besar Bu ya. Sangat. Biayanya juga lebih besar kan. Memang susah ya, pandemi ini memang membuat kita susah semua. Saya ke Pak Made sekali lagi. Pak Made, kalau kita lihat di SMA ini, karena kan apa yang akan menjadi patokan bahwa Juni Juli nanti ini akan dilaksanakan. Tapi kalau saya dari cerita Pak Made kan ini belum pasti kayak baru akan gitu, gitu. Apa yang menjadi syarat utama? Apakah kembali ke SKB 4 Menteri ini atau kembali ke sekolah masing-masing atau kembali ke orang tua mengizinkan atau tidak? Terima kasih Pak Nyoman. Acuan utamanya jelas SKB 4 Menteri itu Pak Nyoman ini secara aturan hukumnya. Nah kemudian syarat berikutnya yang memang harus paling berperan sekali ya kesiapan sekolah sebenarnya gitu. Sekolah ya? Ya, kesiapan sekolah dari segi sarana dan prasarana terutama. Kemudian dari segi psikologi ya izin orang tua terutama. Karena orang tua di sini sama seperti di perguruan tinggi di SMA pun begitu. Banyak sekali yang masih khawatir. Sehingga dalam SKB 4 Menteri dijelaskan dalam masa transisi kalau ada orang tua tidak mengizinkan anaknya itu diperbolehkan. Jadi bukan mengharuskan. Kalau orang tua memang tidak memperbolehkan anaknya silahkan tidak apa-apa gitu.
Nah dalam masa transisi 2 bulan tersebut, kalau misalkan aman dan tidak terjadi apa-apa, baru semuanya di masa kondisi baru itu akan tatap muka semuanya PTM. Tapi yang paling penting zona itu Pak Wandi Ya, ya. Kalau zona masih, juga. misalnya Denpasar, kita bicara SMA 1 misalnya, ini kan Benar. ada Denpasar. Kalau dia masih zona merah, Ya tidak nggak boleh. akan bisa Ya. dilaksanakan. Walaupun semuanya siap, izin orang tua juga sudah, tapi kalau zonanya masih merah ya jelas tidak boleh. Karena jelas di SKB mengatur begitu. Kalau yang dalam zona merah dan zona oranye itu tidak boleh. Yang boleh melaksanakan adalah di jalur kuning dan zona hijau. Nah itu Seperti itu. pertanyaannya kemudian zona hijau ini apakah sekolahnya atau asal siswanya itu Pak ya? Itu yang menjadi masalah. Kalau dalam itu sebenarnya itu sekolahnya, posisi sekolah yang Posisi sekolah ya, disimpulkan ya. Sehingga di sini semua pihak, mulai dari yang ada di sekolah, guru, pendidik, kepala sekolah dan kependidikan, di rumah orang tua dan di daerah itu pemerintah daerahnya, dalam ini desa gitu. Di situ harus terbuka semuanya. Jadi kalau bisa dikatakan di sana sudah zona hijau boleh gitu. Nah yang saya bilang tadi kendala salah satunya asal siswa itu yang masalah ya. Pertama asal siswa, yang kedua asal siswa pun bisa berubah-ubah sebenarnya. Ini yang masalah gitu. Dulunya dia hijau kemudian jadi merah, lalu solusinya seperti apa gitu. Seperti Pak Nyaman bilang ya perlu kerja ekstra keras kita di sini seperti itu Pak Nyaman. Semua Tapi pihak. kalau pertanyaan harus saya gitu. kemudian sekolah SMA di MKKS SMA provinsi ini, Ya, ini kan koordinasi sebenarnya ada di provinsi Pak ya? iya. Nah bagaimana pelaksanaannya, apakah provinsi gubernur ya atau Kadis Pendidikan provinsi yang mau oke jalan atau ada aturan lagi misalnya harus kabupaten kota yang Iya. membolehkan atau tidak? Dari pihak provinsi memang menyerahkan ke sekolah masing-masing dan pemerintah daerah di mana sekolah itu berada. Gitu. Ya. Karena walaupun naungan di provinsi, tapi keberadaan sekolah kan tetap di daerah masing-masing seperti itu, Pak. Jadi tetap Kabupaten diserahkan kepada daerah dan sekolah tersebut seperti itu. Gitu. Tapi kalau sekolah-sekolah siapa ya sebenarnya? Sekolah siap. siap. Di Denpasar dari yang saya data dari 40 sekolah yang ada di Denpasar, ada 10 SMA negeri dan 30 sekolah swasta, itu sudah siap semuanya. Itu berdasarkan data dari link yang sudah saya kirimkan dan mereka sudah mengisi semua. Sudah Dan ada mereka siap gitu. Siap. Ini menandakan PTM itu memang benar-benar diinginkan oleh anak didik sebagian besar seperti itu. Baik oleh guru maupun oleh Oleh semua komponen pendidikan secara garis besar. Gitu. ya mudah-mudahan pandeminya. Baik, Ya. berakhir. Saya ke Bu Sri. Bu Sri Widyani, kalau kita bisa tadi kan SKB 4 Menteri sudah bagus ya, katakanlah implementasinya juga masih tergantung dari masing-masing stakeholder. Nah, tapi apakah Ibu di sana ada aturan tidak siapa yang melakukan kontrol yang lebih besar atau hanya ini dikembalikan ke sekolah masing-masing? Atau Ibu punya masukan seperti apa harusnya SKB ini diimplementasikan supaya ini betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan? Ya, saya melihat di SKB ini siapa yang melakukan kontrol itu sudah diharapkan ada satgas di masing-masing institusi lembaga pendidikan itu. Ada satgasnya harus Ada dibentuk. satgas. Satgas inilah yang melakukan pemantauan, Pak. Gitu. Sebagai bentuk evaluasi bagaimana persiapannya, persiapan dan saat pelaksanaan itu. Nah, yang menjadi memang tantangan atau kendalanya seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah tadi, ketika anak didik itu ada di luar, mahasiswa dan juga siswa itu ada di luar setelah dia keluar dari lingkungan sekolahnya Sekolah ya, itu yang tidak terpantau, dia ada di luar. Kita tidak bisa menjaga ininya mereka mereka itu pulang langsung pulang atau tidak. Ya, Nah, ya. di situ itu ya. Ya. Kemudian ada lagi satu, komunikasi dan disposisi itu. Disposisi ini berkaitan dengan komitmen kita, komitmen dari semua stakeholder, warga sekolah. Oke, kalau warga sekolah sudah siap gitu ya. Tetapi ini anak didiknya itu seperti gimana mereka gitu kan, kita tidak bisa pegang apakah dia punya komitmen untuk melakukan taat atau disiplin dengan prokes itu. Ya, di situ. Dan di sini juga ada Pak di peraturan di SKB 4 Menteri ini sebelum diselenggarakan PTM itu ada semacam simulasi. Mungkin sebelum masa transisi itu bisa dilakukan simulasi dulu ya? simulasi terlebih dahulu gitu. Ada di situ, Pak. Ya. Untuk apa tuh simulasinya? Kalau di sana dijelaskan untuk apa Bu? Yang simulasi itu apakah sama dengan masa transisi itu atau ada waktunya beberapa hari? Tidak ada waktunya, tetapi simulasi itu dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana dari
akan diselenggaranya PTM tersebut. Dari mulai masuk seperti yang dijelaskan oleh Ibu tadi, Ibu dokter tadi, masuk ke lingkungan sekolah, kemudian di sekolah, di dalam lingkungan sekolahnya bagaimana, di ruangan kelasnya seperti apa, lalu setelah pulang itu seperti apa, durasi waktu berada di dalam ruangan seperti apa, okupansi itu seperti apa. Nah itu yang menjadi disimulasikan. Gitu ya. Nanti kalau sudah istilahnya di masa transisi itu baru ada dilaksanakan. Uji coba nanti di situ. Ya, kalau tidak begitu kita tidak memiliki bayangan untuk mitigasi pencegahannya seperti itu. Memang agak ya. Baik, kita break sebentar, nanti kita lanjutkan lagi. Masih ada satu sesi lagi, saya akan bersama-sama narasumber mungkin lebih mempertegas lagi bagaimana pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 ini yang memang agak susah juga kalau kita hanya membayangkan. Tapi yang seperti disampaikan tadi oleh para narasumber, kontrol dilakukan di sekolah mungkin bisa gitu. Tapi ketika dia keluar dari sekolah, ini yang menjadi persoalan. Tapi sudah kalau di sekolah sudah ada satgasnya, sudah ada sarana prasarananya, tapi bagaimana ketika mereka keluar benar tidak mereka pulang, nah ini yang jadi agak dilema juga. Tapi kalau tidak dimulai PTM ini justru juga akan menjadi persoalan besar di masa yang akan datang. Memang pandemi ini betul-betul membuat kita pusing tujuh keliling gitu ya, hampir semua sektor termasuk juga pendidikan. Baik, saya break sebentar, nanti saya akan kembali lagi dan kita akan masuki sesi ketiga di sesi terakhir. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Talkshow Merah Putih. Ya, terima kasih pemirsa tetap setia bersama kami di Talkshow Merah Putih dan kita membahas topik tentang pembelajaran tatap muka di masa pandemi atau di tengah pandemi COVID. Ya, saya ke Ibu Dokter dulu lagi, karena tadi kan sudah diberikan saran-saran bisa dilaksanakan hal-hal yang mungkin jika ada lembaga-lembaga pendidikan lain yang ingin melaksanakan PTM. Tadi memang pada protokol kesehatan itulah yang terpenting. Jadi kendala-kendala juga sudah disampaikan, misalnya izin orang tua dan segala macam. Nah mungkin saya ke Bu Dokter, kalau kita bicara tentang bagaimana proses belajar mengajar yang di masa pandemi COVID ini. Kalau kita bicara tentang kualitas pendidikannya gitu ya. Dengan sistem yang sekarang ini, kalau menurut Ibu apakah kalau dibagi persip dan segala macam, energi sudah jelas pasti lebih besar kan. Tapi kalau kualitasnya menurut Ibu apakah jauh lebih baik atau mungkin justru ada kualitas yang ya agak berkurang lah ketika pembelajaran tatap muka dalam kondisi normal. Gimana menurut pandangan Ibu? Ketika bicara kualitasnya, hasilnya. Kualitas dibandingkan dengan pembelajaran online ya, saja. Katakanlah online dan juga mungkin dalam situasi normal gitu ya. Tidak dibagi-bagi, tidak di shiftnya dan segala macam. Karena di sana juga perlu 5 dosen katanya untuk satu mata kuliah dan segala macam. Gimana Bu? Ya. Jadi kalau dari segi kualitas sebenarnya sebelum pandemi kami kalau keterampilan klinis memang per kelompoknya dibagi. Tetapi karena pandemi jumlah jamnya jadinya kami harus lebih lama mendampingi mahasiswa. Artinya lebih lama karena mereka dibagi kelompok. Ya. Jadi awalnya 10 dosen bisa langsung 10 kelompok. Sekarang hanya 5 dosen 5 kelompok. 2 jam berikutnya 5 dosen 5 kelompok. Mungkin jamnya yang bertambah. Jadi sebelum pandemi memang kami mempraktekkan untuk terutama keterampilan klinis. Tetapi kalau dibandingkan dengan online, karena waktu awal pandemi keterampilan klinis pun kami jalankan secara online. Nah, keterampilan klinis yang secara online kami jalani di awal pandemi itu banyak keluhan dari mahasiswa. Oh iya. Iya, karena mereka malah, Dok, kapan kita tatap muka? Saya tidak mengerti bagaimana cara memeriksa pemeriksaan paru, pemeriksaan jantung, karena kami waktu awal pandemi memang dilarang untuk tatap muka. Jadi mereka tidak bisa memakai manekin atau manekin itu seperti boneka yang kami memang sudah siapkan manekin untuk keterampilan klinis di kampus, tetapi mereka kadang memakai bantal atau mereka memprint out ya kreativitas mereka, gambar dada, mereka taruh di meja bagaimana cara pemeriksaan dada. Jadi dosennya secara online melihat, oh tangan adik seperti ini. Jadi sangat jauh kualitasnya, tidak bisa. Ya. Jadi dengan offline mereka merasa puas, bisa langsung mempraktekkan walaupun dengan protokol kesehatan tersebut. Jadi mungkin memang tatap muka itu memang sangat
Dibutuhkan. Sangat dibutuhkan, karena tadi ya keterampilan klinis ini Bu ya, yang karena memang harus keterampilan klinis ya, itu. kalau kita hanya online, hanya praktek seperti itu, mungkin nanti ada yang meragukan kualitas dokter yang tamat di masa pandemi. Ya, terutama juga ujian. Kalau ujian, kami kan ujiannya online, pakai sistem computer based test untuk blok mata kuliah teori. Jadi kalau sekarang kami berusaha semaksimal mungkin dengan ujian online itu mereka satu kelompok tadi, satu dosen mengawasi dengan layar Webex atau istilahnya kalau misalnya mungkin Zoom gitu ya, kalau kami memakai aplikasi Webex. Jadi di layar monitor terlihat mereka sedang mengerjakan, kemudian on dan mereka kami perhatikan selama ujian 2 jam tersebut. Tapi kalau dibandingkan kualitasnya dengan ujian CBT computer based yang datang ke kampus, mereka terawasi jauh lebih baik. Karena cheating mereka melakukan walaupun kita awasi dengan monitor sangat baik, sangat banyak karena mereka bisa ada orang lain di belakang nggak ketangkep kamera atau malah mereka lebih canggih menggunakan gadget. Tapi untuk soal kami ada sistem yang mereka tidak bisa mengcopy soal itu. Ada sistem SEB dari tim pembelajaran jarak jauh sudah men-settingnya. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin agar kualitas lulusan di institusi kami tetap terjaga. Jadi itu jadi komitmen Bu ya, saat istilahnya kalau ya itu tadi, karena dokter di masa pandemi tamatnya itu malah nggak dipercaya sama masyarakat karena praktek. Tapi sudah ada jaminan Bu ya dari Fakultas Kedokteran bahwa kualitasnya bahkan minimal sama lah, bahkan bisa lebih baik gitu Bu ya. Mudah-mudahan. Ada komitmennya begitu ya. Terlihat nanti dari ujian nasional, kan mereka juga harus mengikuti ujian nasional di tahap akhir. Oh ada ujian nasional lagi Bu ya Ada, nanti jadi ujian nasional seluruh Indonesia secara bersamaan. Kalau mereka tidak lulus itu tidak bisa untuk diwisuda. Oh ya. Ya, ujian keterampilan klinis pun secara nasional ada. Teori dan keterampilan klinis. Keterampilan klinis termasuk menyuntik Bu ya, menyuntik, memeriksa gitu ya. Ya, pemeriksaan dada, jantung dan sebagainya. Jadi pemirsa sudah paham betul bahwa sebenarnya ke Fakultas Kedokteran di mana saya kira tidak hanya di Udayana Bu ya, hampir semua juga tetap menjaga kualitasnya sehingga tetap percayalah dengan dokter gitu walaupun tamatnya di masa pandemi. Baik, saya ke Pak Madi dulu. Pak Madi, kalau kita bicara tentang yang SMA ini kan tentu kalau dibagi 2 shift dan segala macam ini kan ada pengurangan waktu yang akan terjadi. Nah, saya bertanya saya tentang kualitas ini, bagaimana menjaga mutu kualitas pendidikan yang PTM-nya ini kayaknya harus dikontrol lah, harus setengah dibagi 2 shift. Nah, gimana ini Bu? Berkaitan dengan mutu dan kualitas lulusannya nanti atau mutu pendidikannya Pak Madi? Iya. Terima kasih Pak Nyoman. Kalau berbicara hal tersebut jelas sekali sangat berpengaruh pada kualitas Pak Nyoman. Dari segi psikologi anak yang biasanya bersama-sama, kemudian dari segi psikologi guru biasanya menyampaikan materi dengan anak yang lengkap, tanya jawab lengkap, perkembangan pengetahuan, sikap keterampilan lengkap bisa diamati, itu tidak terjadi. Jelas ini berpengaruh. Tapi yang syukur kemarin kan ada edaran Menteri yang mengatakan bahwasanya pembelajaran di sekolah jangan terlalu fokus 100% mengejar materi gitu. Sehingga di sini yang perlu adalah penyampaian materi siswa mengerti dan paham. Jangan saklek 100% pada tujuan pencapaian kurikulum. Karena itu kondisi seperti ini kita maklumi dan kita hargai dan kita sudah dilaksanakan seperti itu. Jadi kalau dari segi kualitas ya jelas secara jujur saya katakan pasti akan sedikit berkurang. Harus diakui Pak ya. Harus diakui seperti itu. Karena memang prosesnya beda gitu ya. Ya prosesnya tapi beda. Tapi upaya untuk menjaga kualitas sudah. Ya upaya menjaga kualitas ya kita dengan memotivasi mereka gitu. Kalau misalkan di sini kurang pelajarannya di rumah kamu tambah secara mandiri atau secara berkelompok, secara daring mungkin bekerja sama dan seterusnya. Sehingga kualitas anak dalam mencapai perguruan tinggi nantinya nggak menjadi masalah. Atau bisa memperoleh perguruan tinggi yang baik sesuai dengan keinginan dengan mempertahankan kualitas yang kamu miliki seperti itu. Ya, ini tantangan kita bersama dan memang kita dibuat oleh Pusing 7 Klinik. Saya ke Bu Sri. Bu Sri, kalau mungkin ada evaluasi tidak menurut Bu Sri yang ke depan kita harus lakukan kebijakan-kebijakan publik gitu ya. Apakah SKB ini perlu kita evaluasi lagi atau masih ada yang kurang menurut Ibu atau seperti apa? Apa dilaksanakan saya dulu atau mungkin perlu proses tahun, 2 tahun atau gimana? Atau pandemi ini berakhir baru kemudian ini akan dievaluasi? Ya, kalau kita memprediksi pandemi ini akan berakhir kayaknya susah ya. Jadi harus dihadapi. Nah, jadi pada intinya
setiap kebijakan itu harus bersifat dinamis, harus agile gitu ya. Kalau kita sekarang ini ada di era VUCA gitu, harus cepat beradaptasi sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada saat ini. Nah, ketika ini sudah dipersiapkan, PTM ini sudah dipersiapkan, kemudian diimplementasikan, tiba-tiba kondisi lingkungan berubah, ya harus bisa dilakukan stop, berhenti, atau dilakukan seperti apa. Nah, untuk implementasi kebijakan dalam menyelenggarakan PTM ini memang selalu harus ada inovasi. Inovasi yang dilakukan di masing-masing institusi pendidikan untuk menjaga mutu pendidikannya, seperti itu. Jadi pada prinsipnya diimplementasikan dulu sambil melakukan evaluasi. Nah, nanti setelah itu seperti apa kondisi, dilakukan reformulasi kembali gitu. Apa yang mesti diperbaiki, apa yang mesti ditambahkan. Jadi harus bisa open minded, kita dinamis, kita ada di suasana yang dynamic gitu. Jadi artinya pengelolaannya secara dynamic governance, kira-kira seperti itu, Pak. Karena pandemi ini suatu hal yang baru ya Bu ya. Belum ada negara yang bisa menghadapinya dengan baik, dengan sempurna. Termasuk juga di sektor pendidikannya ya. Jadi memang harus ada inovasi, ada. Baik, terima kasih. Saya akan berikan kesempatan satu kali lagi untuk closing statement masing-masing narasumber. Singkat-singkat saja Bu ya, Bapak ya. Mungkin untuk mempertegas lagi apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi terkait dengan topik kita PTM di masa pandemi Covid ini, mungkin semacam harapan atau apa yang mesti kita lakukan bersama-sama berkaitan dengan dunia pendidikan ini, pembelajaran tatap muka. Saya berikan kesempatan Bu Dokter dulu, kemudian Pak Made, dan terakhir Bu Sri nanti. Silakan Bu Dokter. Ya, terima kasih. Jadi sampai saat ini komitmen yang sangat penting untuk kita adalah menggolkan bagaimana proses tatap muka bisa berjalan dengan aman. Sehingga protokol kesehatan harus masing-masing individu dari seluruh stakeholder ya, itu harus menjalankan protokol kesehatan tersebut demi keamanan dan kelancaran proses tatap muka. Jadi tidak hanya tanggung jawab ada di institusi, tidak, tetapi seluruh stakeholder. Mungkin itu pesan saya kepada ujungnya pada protokol kesehatan Bu ya. Kalau itu dilaksanakan mungkin kita bisa sedikit lebih aman. Pak Made, silakan Pak Made sebagai ya, terima kasih Pak Nyoman. Kalau harapan saya dari dunia pendidikan SMA, PTM di tengah pandemi ini tetap bisa terlaksana dengan baik, disertai dengan komitmen dan kerjasama dari semua pihak. Karena tanggung jawab PTM ini bukan sekolah saja. Karena di luar sekolah itu jauh lebih berkepentingan lagi. Orang tua, masyarakat, dan pemerintah daerah yang ada di tempat tersebut. Jadi kalau semuanya sudah berkolaborasi, semuanya punya keinginan baik, dan semuanya mematuhi protokol dengan baik dan benar, kita harus yakin PTM ini bisa dijalankan dengan baik dan benar. Sekian. Memang harus wajib ya PTM ya? Wajib. Kasihan siswa di rumah terus terlalu lama gitu. Gak terkontrol mereka. Baik, saya ke Bu Sri, mungkin sebagai closing teman Bu Sri. Ya, menyambung apa yang disampaikan oleh kedua narasumber. Yang pertama, kita harus open minded, harus siap menerima kondisi apapun, selalu bergandengan tangan untuk kita tetap bisa sustain, terutama di dunia pendidikan, dan juga tetap bisa menjaga perekonomian, begitu, untuk meningkatkan perekonomian. Jadi tetap dinamis, inovatif, dan berkolaborasi. Ya, terima kasih. Baik, open minded. Terima kasih Bu Sri, Pak Made, Bu Dokter yang sudah memberikan kita gambaran. PTM ini memang merupakan hal yang, kalau saya sepakat juga sih, memang PTM harus kita gelar sesegera mungkin, karena kalau tidak dilakukan juga kualitas pendidikan ini juga menjadi tanya kita bersama. Cuma persoalannya pandemi ini kan memang menjadi hal yang membuat semua kita kebingungan. Tapi sekali lagi memang sudah dengan cara kolaborasi, inovasi dan lain sebagainya, membiasakan diri dengan hidup protokol kesehatan, mungkin itu menjadi penolong kita di tengah-tengah pandemi Covid ini. Dan mudah-mudahan semuanya segera berjalan dengan baik, pendidikan terutama tetap dengan kualitas yang terbaik, sehingga masa depan anak-anak kita yang menempuh dunia pendidikan baik di dasar, menengah, dan perguruan tinggi betul-betul tetap terjaga kualitasnya. Demikian Talkshow Merah Putih kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om, terima kasih, sampai jumpa.